Ini jenis kambing bur ya, full blood yang didatangkan langsung bibitnya dari luar negeri. Jadi kalau kalian belanja di sini kualitas pasti terjamin mantap guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya berkunjung di sebuah peternakan. Di sini peternakan dengan sistem breeding, yaitu jenisnya kambing bur. Jadi buat teman-teman yang selama ini masih ragu dengan peternakan sistem breeding, terutama di kambing bur, ikuti terus channel ini, tonton sampai selesai bagaimana cara beternak yang baik. Dan khususnya buat kalian yang ingin terjun di kambing bur, ini contoh paling top untuk kalian belajar ke sini. Oke, kita masuk ke dalam. Yuk guys, kita ke dalam guys. Cakep ini. Kita masuk ke dalam guys. Yuk, masuk yuk. Keren bener ini. Jos. Jadi teman-teman, yang perlu diketahui adalah satu. Apapun yang kita kembangkan, apapun yang kita ternak, harus diyakini bahwa yang kita pelihara adalah kambing terbaik, jenis kambing terbaik. Baik itu Jawa Randu, Rambon, PE ataupun kambing bur seperti ini. Nah ini kambing-kambing dengan kualitas super guys. Ini didatangkan langsung dari luar negeri nih guys ya. Ini dengan nomor ETEK 19175 ya. Ini didatangkan langsung dari Australia. Nah, jadi buat teman-teman ada lagi yang sering bertanya, peternakan kambing bur sendiri masih sangat asing, mungkin takut dengan penjualannya. Jangan khawatir. Di sini di farm ini berawal dari berapa ekor? Hanya 4 ekor teman-teman. Nah, ownernya ini dulu dengan 4 ekor sekarang sudah menjadi segini banyaknya, dengan populasi yang mungkin di atas dari 60 ekor teman-teman. Ini bisa untuk dijadikan referensi teman-teman. Nah, silahkan perhatikan satu persatu. Ini jenis-jenis kambing yang disilangkan dengan kambing lokal ya. Ini adalah kambing full blood ya, kambing full blood yang disilangkan dengan kambing-kambing lokal seperti PE atau Rambon. Nah, ini jenis induan yang dimiliki oleh sang owner. Nah, buat kalian jangan pernah khawatir ya, jangan pernah khawatir peternak kambing bur itu sulit atau tidak. Nah, peternak kambing bur ini tidak sulit teman-teman. Pertama, pakannya sama dengan apa yang sudah dijalankan oleh teman-teman di luar sana, khususnya peternak-peternak breeding kambing Jawa Randu ataupun Rambon ya. Pakannya sama, hanya onggo atau ampas tahu ataupun daun singkong. Nah, daun singkong seperti ini nih bisa didapatkan oleh teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang berada di wilayah-wilayah pedesaan. Nah, itu teman-teman. Nah, untuk kambing bur seperti ini bagusnya teman-teman bisa dikembangbiakkan dengan cara yang mudah. Karena kambing bur seperti ini nih tidak ada penanganan khusus ya. Mungkin satu saja yang harus teman-teman ketahui, tempat atau kandang yang harus dijadikan satu perhitungan. Karena kalau teman-teman memiliki kambing yang super seperti ini tapi kandangnya kurang memadai, maka akan merusak kambing yang kita miliki. Kadang-kadang kan teman sering salah menerapkan. Kambingnya bagus tapi kebutuhan pakannya tidak tercukupi. Kemudian pakannya tercukupi, kandangnya bagus, bibitnya yang kurang bagus, sehingganya hasilnya kurang maksimal. Jadi buat kalian ya, silahkan terjun dengan konsep yang benar. Konsep yang benar itu seperti apa toh? Konsep yang benar adalah jenis kambing harus jelas, kemudian kandang seperti ini harus jelas keperuntukannya, kemudian pakan juga harus disediakan. Karena bila terbalik kita akan susah. Pertama, jadi pakan kita siapkan dahulu, kemudian kandangnya, lalu teman-teman harus siapkan kambing. Nah, kambing bur sendiri ini
masih sangat langka, khususnya untuk di wilayah Lampung ya. Untuk wilayah Lampung sini masih sangat jarang. Jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir tidak laku. Karena untuk kambing-kambing jenis ini masih sangat langka peternak, banyak yang minat, banyak yang cari, tapi bibitan jarang. Banyak teman-teman yang bertanya kenapa kambing bur sangat mahal sekali, khususnya full blood ya. Full blood sendiri memang masih mahal. Biasanya full blood sendiri kalau yang asli masih diambil dari luar negeri ya, jadi impor dari luar negeri dikirim ke Indonesia. Nah, pastinya yang namanya impor dari luar negeri itu akan terjadi kemahalan, transportasi yang mahal, kemudian perbedaan kurs rupiah yang jauh. Nah, kenapa kambing bur masih mahal? Pertama, yang namanya bibit itu pasti mahal teman-teman. Katakan seperti kita menanam jagung. Nah, bibitan jagung itu dalam 5 kilo itu bisa 150-an ribu per saknya atau per wadahnya. Nah, apabila teman-teman nanti menjual panenan jagung yang kita hasilkan, itu pun tidak semahal dari bibitnya. Nah, bisa jadi per kilonya hanya 4.000 sampai 5.000. Nah, itu perbandingan kenapa yang dinamakan bibit pasti mahal. Perbedaan seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang namanya bibit pasti mahal. Kalau bibit murah, nanti yang dihasilkan panenannya pasti tidak terjual karena bibitnya saja sudah murah. Nah, itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kambing bur harganya mahal? Yang kedua, peternaknya atau pembudidayanya ini masih jarang sekali. Masih jarang yang memiliki bibit jenis kambing bur. Nah, makanya di sini terjadi kelangkaan stok di pasaran sehingganya membuat kambing bur sangat mahal. Kemudian untuk yang ketiga, kenapa kambing bur masih mahal? Nah, untuk yang ketiga ini mungkin teman-teman pasti menyadari bahwa kambing bur ini kan bukan asli dari Indonesia. Kambing bur ini asli kambing dari Afrika. Makanya untuk membuat genetik yang baru di Indonesia kita harus datangkan dari Afrika atau dari Australia atau dari Thailand. Nah, untuk itu teman-teman bila ingin mencari bibitan yang sudah murah, bibitan yang harganya sudah menengah ke bawah, maka teman-teman bisa membeli bibitan untuk jenis seri F ya. Jadi di sini teman-teman jangan mencari yang full blood atau yang darah murni. Bisa mencari F5 atau F4 atau F3 atau F2, setidaknya F1. Nah, untuk seri F ini sudah kita bahas di konten kita terdahulu ya, silahkan tonton di sana. Kemudian kalau F1 saja masih terasa berat untuk mendapatkan bibitannya karena harganya mahal, silahkan pelihara atau cari bibitan jenis kambing crossbur. Nah, crossbur sendiri ini adalah silangan ya, silangan dari seri F dengan kambing-kambing lokal atau seri F dengan seri F, seri F dengan lokal yang lain. Nah, ini solusi buat teman-teman agar kambing bur sendiri tidak mahal. Karena mahalnya bibitan itu tergantung dari keaslian jenis kambing itu sendiri. Nah, untuk kambing ini kenapa mahal? Karena ini emang didatangkan dari luar negeri gitu teman-teman ya. Semoga informasi ini bisa dimengerti oleh teman-teman. Jadi harga bervariasi, mau yang murah atau yang mahal tergantung teman-teman memilih jenis genetik jenis apa. Nah, itu bahkan di Indonesia ya, di Pulau Jawa juga di Lampung sudah terjual untuk yang F1 itu di
per kilonya 80.000 sampai 90.000 ya rata-rata untuk penjualan. Jadi rank harganya itu dari 80 sampai 90, bahkan ada yang 100 ya. Jadi untuk ukuran daging sudah ada yang jual. Nah, tapi di sini kita detailkan untuk yang jenis full blood ataupun F4, F5 dan F3 ya teman-teman ya. Nah, dari situ teman-teman sudah bisa mengerti bahwa kenapa kambing buruk mahal. Nah, di farm inilah sudah didirikan dari nol hingga berkembang jadi banyak. Jadi prospek untuk kambing bur sendiri ini masih sangat bagus untuk kalian budidayakan. Nah, untuk bejantan ini guys ya, Bruno ini adalah galurnya dari Adam teman-teman, full blood ya. Untuk menghasilkan silangan-silangan, biasanya kalau breeder yang keren ya, breeder yang bermodal diadopsi dari luar negeri khusus untuk jadi pejantan. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ini emang didatangkan langsung dari luar negeri. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk menjaga atau berkembangnya genetik baru, agar apa ya, kambing-kambing yang dihasilkan kambing-kambing berkualitas gitu guys. Nah, ini contohnya ini nih. Ini dari kambing durja ya, ini dari kambing durja diambil oleh ownernya, kemudian di sini beranak 1 kali, beranak 3 ekor. Dan yang ini teman-teman ya, yang mana tadi ya, yang ini teman-teman, ini sudah terjual ya, sudah terjual. Kemudian yang satunya lagi, nah ini yang betina nih, yang betina nih, tadi ada berapa, ada 3 ekor. Ini apa yang betina? Yang belum terjual cuma 1 ini ditawarkan 25 juta ya, jantan, usia kurang lebih di 4-5 bulan kurang lebih. Kalau pengen jelasnya sudah disebutkan di video kita sebelumnya, silahkan tonton videonya agar lebih jelas. Jadi di sini pembahasannya bukan ke galur ya, bukan ke galur, tapi lebih ke bur. Bur itu apa sih ya? Bur sendiri adalah kambing jenis pedaging ya, yang asalnya adalah dari negara Afrika. Nah, di sana emang sudah terkenal dengan jenis dagingnya, makanya disebut kambing bedaging. Nah, kenapa di Indonesia sendiri masih sangat mahal? Karena biaya impor dari luar negeri dan prosesnya yang sulit, ini membentuk apa ya, terjadi kemahalan di harga gitu guys. Tapi keren, prospeknya jos. Owner kali ini berhasil untuk pengembangan ya. Breeder kali ini berhasil mengembangkan kambing-kambing untuk genetik bur, khususnya kambing-kambing yang disilangkan dengan kambing lokal. Itu guys. Buat kalian yang baru bergabung dengan Indra Palopo Channel, silahkan bantu subscribe, like, komen, dan share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru dari channel ini. Jadi teman-teman, buat kalian jangan pernah ragu bisnis di dunia peternakan, karena peternakan sendiri hasilnya menjanjikan ya, menjanjikan sekali. Dengan kalian membeli pejantan atau full blood yang sangat dikatakan masih sangat tinggi, itu teman-teman beranak 1-2 kali sudah pulang modal, hasilnya induk dan jantannya ya. Jadi buat kalian jangan pernah ragu lagi. Semoga kita bisa swasembada daging di tahun-tahun berikutnya, dan bisa terjadi swasembada daging kalau kita ambil bagian di dunia peternakan. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya Edi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.